Halo Devin, apa kabar Devin? Apakah Devin sekarang di Singapura? Ini, hai Joanne, hai Daniel, welcome welcome. Ini saya sedang bingung saya di Facebook kenapa ini ya? Oh, Devin sudah di Jakarta, oke oke. Kerja apa sekarang Devin? Oh, Ibu Novi, apa kabar? Kabar baik ya? Halo, halo semuanya. Saya nyapa dulu semuanya nih sebelum kita bahas yang eh seru, seru. Malam ini seru banget karena saya jadi nostalgia nih. Oke, saya bingung ini kenapa saya di mana apa di Facebook saya videonya nggak nyala gitu. Nggak tahu deh ya. Halo, halo. Halo, halo. Oke. Ya, malam ini adalah malam yang seru banget karena saya nostalgia, bro. Nostalgia apa, bro? Nanti kita cerita sambil berjalan kita akan tahu. Oke, teman-teman, thank you yang sudah hadir dan sudah ada coach digital marketing kita. Ada Bro Daniel nih, dia di Bali ya, dia jam 9, kita jam 8. Seharusnya dia udah minum susu, udah cuci tangan, cuci kaki, Gua kagak sehat tinggal susu resting sih. aja deh. Ya, terus apa namanya? Ingat ya slogannya naik kreatif ya. Slogan saya sih sama naik sih sama juga ya. Kalau turun itu otomatis, tapi kalau mau naik harus belajar dan praktek. Dan thank you ya, saya mau komplimen. Tunggu ya, saya lagi buka nih Instagram saya. Saya mau komplimen. Jadi kita sharing-sharing, terus ada yang namanya saya baru kenalan di Instagram namanya Imam SNTSO underscore, udah pasti Imam Santoso ya. Dia praktekin gitu, dia praktekin di postingannya dan akhirnya saya di tag gitu kan, oh dia udah mulai praktek nih, jadi dia bukan hanya belajar tapi dia juga praktek, jadi keren keren banget. Saya senang banget kalau ada orang belajar dan praktek. Kenapa? Karena kalau belajar aja pasti hanya jadi ilmu ya. Dan itu udah di sistem edukasi kita gitu. Yang menghafal yang hebat, bukan yang praktek yang hebat gitu kan. Seharusnya kan yang praktek yang hebat ya Iya, gitu. Karena betul. ya di praktek baru tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Jadi itu seperti itu. Ya, aduh si Joain kenapa nih? Ketawa-ketawa nih. Mm-mm. Wow, seru nih, seru. Oke, bro. Gimana minggu ini, bro? Kerjaan gimana? Hektik, bro. Hektik ya, digital marketing kayaknya lagi hot-hotnya nih, lagi dicari orang-orang ya. Ya, dicari orang-orang, tapi apa ya? Ya, banyak yang malah curhat. Aduh, bisnisnya gini. Oh, Ya, iya, which iya, is gue iya. ngerti sih, karena mereka kan mengalami Mm-mm. yang namanya ini ya, shifting kalau saya bilang ya. Ya, Gitu. pivot, pivot. Jadi Mm-mm. banyak yang curhat Hai juga Dina. dan saya ngerti ke mereka apa ya, mereka mengalami yang namanya kurang omset ya, dapur Kurang kurang omset. dapur Ya. kurang ngebul katanya gitu. Dapur kurang ngebul harus datang ke dapur ngebul dong. Itu project Bener. saya loh, teman-teman. Nanti kalau udah launching, teman-teman ikut ya, dapur ngebul ya. Itu teman-teman pasti ngebul terus loh, ya. Iya. Oke, 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 seru, 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 seru. Apa namanya tadi sharing, Bro bilang ya lagi pada susah gitu ya bisnisnya, ya betul. Mm-mm. Terus kemarin juga saya ngobrol sama Bro Andika ya AWK kalau teman-teman tahu. Ya ini resesi ekonomi akan uh, tidak lebih baik ya, tapi lebih buruk gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa nih belajar dan menentukan apa sih yang mau dilakukan online, terus mau belajar apa online gitu ya. Jangan belajar semuanya gitu ya. Oh saya mau jago semuanya.
Facebook, Instagram, LinkedIn, terus Twitter, terus Pinterest, YouTube, terus TikTok gitu. Mau semuanya. Hi Nelly, how are you? Nah, terus nggak bisa belajar semuanya ya teman-temannya. Jadi harus satu-satu. Betul nggak, Bro Daniel? Jadi gini, saya penganut generalis ya. Generalis itu apa? Belajar boleh, belajar boleh, Ya, ya, belajar boleh semuanya. Tapi kembali lagi, paling efektif sih apa yang diterapkan di bisnis kita? Itu mesti testing, bro. mm-mm, Jadi misalnya gini ya, betul. kita punya bisnis nih, ya. Kita cobain semua. Cobain dulu nih, ada fase percobaan kan. Oke, pertama kita masukin Mm-mm, Google, masukin Instagram, Facebook, masukin Twitter, masukin Pinterest gitu ya, semua. Nah, itu mm-mm, mesti ada fase test trial dan error-nya. Jadi misalnya bulan 1, oh ternyata Facebook sama Instagram lebih working buat saya gitu kan. Nah, Google oke, ada working-nya lah. Nah, terus Twitter nggak working, Pinterest nggak working. Kita masuk bulan kedua, sama kasusnya. Nah, masuk bulan 3 itu Twitter dan Pinterest tinggalin aja. Gitu. Mulai mm, fokus sama yang working. Ya. mm-mm, Nah, jadi memang mm-mm, kalau mau belajar semua, saya saranin belajar aja nggak apa-apa. Namanya juga belajar, ya kan? Tambah ilmu, tambah makan banyak, makin bagus. Tapi untuk fokusnya, ya kita mesti mm-mm. fokus apa yang working gitu loh. Kalau ternyata Tuh. ya bisnis kita workingnya di Twitter bagus, why not? Gitu. Mm-mm. Kita Ya, tinggalin yang betul. nggak working. Mm-mm, Gitu, mm-mm, bro. mm-mm, mm-mm. Ya, tadi aku ngobrol mengenai maksudnya banyak teman-teman tuh yang pengen jadi digital marketing gitu ya. Terus semuanya dipelajarin, dipikirnya dalam 1 tahun bisa jadi Wah, nggak langsung digital mungkin. marketing. Impossible. Jadi Impossible. benar-benar, jadi Bro, tahun misalkan kita bagi nih 3 tahun, ah, ya silakan. nggak gini. Gua mau cerita aja pengalaman lucu sih. Gua ditawarin tuh Ah, di ah, WhatsApp ya. Ayo, mm-mm. ayo ikutan kelas kita. 3 jam pasti bisa digital marketing. Saya ngakak loh. Waduh, waduh. Gila, saya Saya bilang. sih saya sih agak kesel juga ya yang melakukan canvassing online seperti itu ya. Jadi tiba-tiba gini loh di WA. Halo, benar ini dengan Pak Yunus? Iya betul. Oh saya ingin mengundang Bapak di digital marketing seminar dengan mengikut seminar kami ya akan menghasilkan bla 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 gitu ya. Cuman yang bikin keselnya tuh apa tau gak bro? Apa? Udah dapat 10 kali bro kayak begitu sampai saya bilang begini, Bapak orang yang ke-10. Kalau saya kayak gitu, saya gampang. Oke Pak, Bapak udah ikut nih seminarnya Hmm, ya. Saya mau nanya, Bapak ngerti ya, SEO nggak? Saya gituin aja udah, gampang. Bapak ngerti SEO nggak? oke oke. Terus dia nggak bisa jawab, Mm-mm. maaf Pak, saya nggak ngerti. Oh ya udah, kalau gitu nggak jadi, saya nggak ikut aja Pak ya. Ya, dia ada pertanyaan nih. Sebelum saya masuk ke topik hari ini, ada pertanyaan bagaimana caranya kita tahu customer dari platform yang mana, Kak? Oke, silakan, Coach. Jawab dulu nih. Gini aja paling gampang ya. Kalau saya, biasanya saya Hmm. kalau bikin promo nih, saya bikin promo Mm-mm. itu beda-beda. Misalnya kalau di Facebook saya promonya diskon apa. Kalau di Instagram saya Mm-mm. promonya diskon B atau cashback gitu ya. Bedain angkanya. Mm-mm. Kalau di Twitter Mm-mm. saya bikin promonya apa, free apa misalnya. Kalau misalnya di Google saya Mm-mm. bikinnya promonya apa gitu. Jadi dengan demikian ketika ada orang ke kita, Mm-mm. ya funneling nih ya, pentingnya funneling ya. Ya, Ketika masuk funneling. funneling, nah orang ke Mm-mm. kita tuh tahu, oh orang ini pengen dapat promo yang A, ini dari Facebook nih. Mm-mm. Pengen dapat promo Ya. yang B, oh ini dari Instagram nih. Nah, itu Mm-mm. dicatat teman-teman, ya, Mm-mm. dicatat gitu. Nah, Mm-mm. misalnya at the end of the month kita ngecek, oke, promo A bulan ini dapat 2 orang, promo B bulan ini dapat 4 orang, promo C dari Google gitu ya dapat 1 orang, berarti yang working Instagram nih, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya udah, Itu namanya lagi testing ya? Namanya lagi testing ya? yes, exactly, gitu. Oh, Jadi ketika oke. udah di Tadi Joen testing, nanya. kenapa beda-beda? Mm-mm. Buat Joen nanya testing, kenapa beda-beda. Mm. buat testing, buat Untuk testing. testing ya. Kalau Ah, dari saya mungkin masukannya udah belum bro? Sorry nanti gue jadi motong. nggak apa-apa, udah kok, udah Mm-mm. selesai. Ya kalau dari saya adalah
kita itu perlu tahu customer kita itu ada di mana gitu ya. Jadi umur berapa ke umur berapa dia ada di platform yang mana. Makanya kita nanti bisa masuk ke sana. Cuman saya selalu melakukan yang namanya testing dalam waktu 3 bulan ya. Halo Bro Edi. Nah, jadi kita itu apa namanya, kita nyobain 3 bulan campaign kita. Setelah itu kita ukur. Ya, pokoknya namanya digital marketing ya teman-teman. Ingat, selalu harus ada yang bisa diukur. Kalau tidak ada ukurannya, nggak ada ukurannya, ya percuma aja bikin digital marketing gitu. Misalkan contohnya, oke saya posting deh 1 bulan. 1 bulan diukur nggak usah jauh-jauh, 1 minggu deh. 1 minggu Instagram kita ukur gitu. Profile visitnya berapa, ya followersnya naik atau turun. Ya, terus unfollow kita berapa gitu ya. Yang unfollow kita gitu kan. Terus juga kita juga perlu tahu berapa reach, berapa impression. Nah, itu perlu tahu gitu, diukur setiap minggunya sampai 1 bulan, nanti teman-teman bisa totalin berapa. Nanti kalau mau KPI-nya apa aja Instagram, lihat aja di video saya, udah ada saya post ya di GTV sana ya. Oke, terus ada pertanyaan yang lain? Belum ada? Oke, kita akan masuk nih bro. Bagaimana nih dengan Andomek nih? Ternyata ini pemiliknya itu namanya Lovely Christy Zega ya. Saya nggak tahu nih mau panggilnya Ibu Lovely. Saya lagi buka di ini nih. Saya lagi buka di desktop. Oke, Lovely Christy Zega. Nah, aku nggak tahu panggilnya Ibu Lovely kah atau Zega gitu ya. Cuman ya ini menarik sekali ya. Dia bikin magazine ya. Oke, satu-satu ya. Kan? Ibu ini Velikopter kan? Iya, Lovely. COP-nya nggak tahu dari mana, TR-nya juga nggak tahu dari mana. Saya manggilnya mungkin Bu Feli. Ya, Ibu Feli tidak ada mungkin malam ini ya. Tapi teman-teman perlu tahu juga, dia itu sekarang ada di Jerman. Jadi luar biasa sekali ya. Ada yang dari Jerman minta di review gitu, punya Instagramnya ya. Kalau kita lihat punya Ibu Feli, itu ada bahasa-bahasa yang teman-teman pasti paham tuh ya, pasti paham itu. Saking pahamnya nggak tahu itu apa. Jadi ada apa nih, kayak postingan Jeder kan course first frase. Aduh, gua nggak tahu deh, gua nggak bisa deh bahasa Jerman. Lu bisa bro? Nggak bisa gua. Tapi kalau yang nggak bisa ya. Andomaknya kayaknya nggak terlalu banyak bahasa Jerman sih. Kalau Andomaknya dia konsisten, ya kan. Tapi kalau di Ibu Feli tentunya ya ada bahasa Jermannya karena dia di Jerman. Tapi kan kita hari ini bukan ngomongin Ibu Feli, kita ngomonginnya Andomek gitu ya. Ya kalau Andomek sih nggak ada bahasa Jerman sih. Oke, ya teman-teman, sekarang nomor 1 Ibu Feli mungkin nggak hadir, nanti bisa lihat video kita. Namun saya janjikan setiap minggu sama Daniel untuk memberikan review. Ya, saya sudah bikin review ya, nih PR saya teman-teman, walaupun tulisan saya jelek ya. Ada yang dulu bilang sama saya, Pak Yunus, kalau mau baca tulisannya Pak Yunus harus berdoa dulu gitu. Saya bilang, kenapa berdoa dulu? Supaya matanya sembuh. Dasar. Bisa baca tulisan saya, ya thank you ya atas komplimennya ya. Jadi memang sih tulisan saya susah dibaca gitu ya, tapi ya begitulah. Jadi saya nggak bisa fotoin dan kasih ke teman-teman karena kayak begini nih. Tapi saya selalu menggunakan teknik mind mapping ya. Jadi nomor 1, kemarin saya ngobrol sama Ibu Feli sebelum kita mau hari ini mulai. Saya tanyakan bagaimana monetizing-nya gitu ya. Halo Brody. Nah, Brody minggu depan gabung sama kita ya, tapi di podcast ya. Wah, kita bisa bikin channel radio sama Brody, seru. Aduh, seru nih, Brody nah, Ferdinand. Gua kelulusan. Iya, betul. Thank you loh. Iya. Dia fitness terus dan di Bali jalan kaki, bro. Jalan kaki kagak. Enggak lah, di motor. Ya, oke. Gue di Bali ini sih. Info dikit ya, 2 menit, bro. Gue ya, di Bali, silakan. Gue ikutan teknik akupunktur yang disetrum gitu loh. Titik-titik yang disetrum, yes, titik-titik yang meningkatkan metabolisme disetrum dan kerasa banget gue tidur badan gue panas. Itu ngebakar kalori banget. Ya, ditambah olahraga kan, nah itu walkingnya nambah lagi. Gitu. Jadi memang walking lah. Nah, udah mau merit. Ya. Biar jasnya itu, biar ya Ibu Feli udah ikutan. Oke.
biar biar jasnya muat, bro. Iya betul, jas muat. Betul kan? Nanti udah beli keren-keren gitu kan. Apa jadinya itu. Enggak, bro, memang ngejar kok, ngejar tayang dia ngejar tayang. Jadi dia harus kurusan. Oke, Ibu Feli, thank you for coming juga nih ya. Thank you. Jadi kita bermulai ya. Jadi pas banget nih Ibu ini masuk, kita tadi ada pertanyaan-pertanyaan kita jawabin dulu. Teman-teman nanti 10 menit terakhir ya boleh kirim di chat di sini Instagramnya apa. Nanti buat minggu depan kita review. Semoga minggu depan teman kita ini yang baik banget sama saya, sama Bro Daniel, namanya Pak Di Ferdinand, bisa bergabung dengan kita. Oke, nggak apa-apa Ibu Feli. Ibu di Jerman ya, di Jerman jam berapa ya Bu? Di Jerman jam berapa nih Bro? Coba lihat di Google Bro. UTC plus berapa Jerman tuh ya? Ah, 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 ah. Wait, gue cek dulu nih. Jerman itu Wow, UTC. wow. Ibu Novi tidak ada komen mengenai suara kita, berarti hari ini tenang, kita benar-benar bagus suaranya. Jerman UTC Amin. plus 1. Jadi kalau dari Jam 3.20. Oh, sore. Ya lah, masih sore di sana. Oh, enak ya. Oke, 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 oke. Ya, 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 ya. Oke, oke. Oke, shall we start, bro? Ya, start lah. Ya, Start ya, lah. oke. Jadi, Bu Feli, saya sudah bikin PR-nya ya, Bu. Ya, jadi ini saya melakukan PR benar-benar loh. Saya mau bantu Ibu Feli, memberikan masukan ya, berikan ide. Jadi, wow, berdua-duanya kita nyanyi dong Ibu Novi. Oke, jadi nomor satu adalah saya akan sharing di sini nostalgia nih. Tadi Bro Daniel bingung nostalgia apaan Bro gitu. Nah, saya jelasin sekarang. Nostalgia yang pertama, oke. Nomor satu adalah dari magazine-nya Ibu ya. Itu perlu melakukan yang namanya bikin bisnis goal ya. Bisnis goal itu mungkin ada dua ya. Yang satu arahnya bisnis goal itu adalah B2C atau B2B gitu ya. B2C artinya ya bisnis to customer langsung retail ya. B2B adalah business to business. Saya tahu kemarin kita chatting, Ibu bilang monetizingnya ada pengiklan gitu ya. Nah, itu namanya B2B ya. Oke. Sekarang nih saya akan tunjukkan ya. Apa sih B2C dan B2B dalam magazine ya. Oke. Bro Daniel mau lihat nih, Bro. Nostalgia nih, Bro. Wow. Ya, ini majalah yang saya dulu punya. Oke, ini majalah saya, Info Elect Magazine. Itu dijual di seluruh Indonesia, di Kinokuniya, di Gramedia, di Gunung Agung. Itu saya bikin ini ya dulu ya. Jadi kita ada terkonek karena orang-orang majalah ya. Terus ini edisinya yang keberapa saya mau kasih contoh ya. Jadi mungkin teman-teman yang bener sih Pak Yunus sih mau lihat saya waktu zaman muda. Nah, tuh. Ya, editorial in chief-nya tuh saya gitu ya. Itu waktu saya masih muda. Sekarang juga masih muda sih. Masih muda, ya Bro. Kan? Jangan gitu. Terus habisnya muka saya kayak masih SMA gitu. Sekarang ya udah kuliah gitu. Ya, oke. Terus nih lihat ya teman-teman ya, saya mau kasih tunjuk nih. Dulu juga kita di zaman ini ya, Najwa Shihab ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak kenal Najwa Shihab, ya itu udah jadi bintang tamunya di majalah saya gitu. Jadi zaman itu majalah saya cukup ya, mungkin ya cukup keren gitu ya. Nah, sekarang B2C-nya apa? B2C di majalah saya waktu itu, majalah saya ini kan saya jual ya di toko buku, berarti itu B2C ya, ada retailnya ya. Sekarang di zaman digital ya, kalau mau jual majalah bukan yang cetakan, tapi bisa buy subscription. Jadi dibikin dulu bisnis modelnya, bagaimana majalah ini bisa buy subscription. Saya itu pembaca medium.com ya, jadi saya baca, keren-keren semua isinya. Pas lagi baca artikel keberapa, tiba-tiba keluar notifikasinya kan. Anda perlu subscribe di sini gitu. Nah, itu the magazine online gitu ya. Jadi itu nomor satu B2C-nya. Terus nomor dua ya, di dalamnya mungkin saya udah baca tadi 50 lebih halaman. Keren, Bu, keren banget majalahnya. Saya tahu bikin majalah itu nggak gampang sama sekali ya teman-teman, nggak gampang. Nah, di dalamnya ya kalau lihat lagi B2C-nya, saya tuh dulu di sini ada price list teman-teman.
Jadi saya bukan hanya review elektronik ya, saya bukan review elektronik saja ya. Saya misalkan ini nih ya, ada kulkasnya siap nih. Tuh dulu siapa bintangnya pasti tahu dok ya. Nah, waktu itu Sudah berpisah saya ya itu. review sudah berpisah. Oh jangan deh, yang berpisah jangan dikasih lihat deh ya. Nah, ya mungkin kayak nggak enak jadi C Itu bro. berpisahnya nggak Nah, enak mungkin juga lagi. kayak saya review TV gitu ya, saya review TV. Udah gitu, teman-teman ada harganya. Ada harganya bisa dibeli ya sama nomor 2, bisa dicicil pakai bank 12 bulan atau 24 bulan ya. Nih, saya kasih lihat nih. Ini ya, apa namanya majalah LG, terus ada harganya ya dulu ya. Kalau oh ini hanya 12 bulan waktu saya kerjasamanya sama Bank Mega atau Bank Mandiri deh. Saya ada dua bank itulah saya kerjasama. 12 bulan berapa ya kalau langsung beli cash 5.500.000. Nah, itu adalah bisnis model untuk B2C-nya gitu. Jadi majalah tuh di dalamnya sebenarnya juga bisa ibu selipin ya untuk ada yang mau titip. Kan ini kan udah ada 5.000 kali ya yang melihat majalahnya ibu kan. Bisa diselipin halaman yang emang dipakai untuk e-commerce gitu ya. Jadi kayak ada langsung penjualannya gitu, nanti langsung kontak kemana kalau mau beli gitu ya. Ya kalau Mas bisa kerjasama dengan bank itu bagus sekali gitu ya. Jadi ini bisnis modelnya diarahkan ke sana. Ya, saya bisa seperti ini karena saya dulu pertama kali sebelum ya, jadi Ibu, sebelum kita masuk ke sosial media teman-teman, ya, kita harus punya bisnis model dulu gitu. Bisnis modelnya dulu dibikin seperti apa, baru kita masuk ke strategi sosial media. Kenapa? Karena sosial media itu ya ada yang sosial media itu adalah alat kendaraan kita untuk mencapai bisnis goal kita ya. Oke, jadi ada iklan untuk pemasangan iklan. Maksudnya pemasangan iklan itu diiklanin ya Bu Feli. Ya, itu saya nggak ngerti maksudnya ya. Tapi tadi saya balik lagi ya. Jadi teman-teman perlu punya bisnis goal dulu ya, yang sederhana lah ya. Sorry, bisnis goal, bisnis model dulu, bisnis model yang sederhana gitu kan. Bikin yang sederhana. Setelah itu baru pakai kendaraannya untuk mencapai ya. Oh, oke, kalau ibu yang iklan di majalah ibu ya. Oke, nanti kita akan masuk ke situ. Oke, jadi pertama adalah ya bisnis goal dulu. Jadi bisnis goalnya harus dibikin dulu ya B2C atau B2B. Terus modelnya seperti apa ya? Model bisnis tuh kayak gini loh. Kayak KFC ya. KFC itu model bisnisnya gini. Masuk, lihat, pilih gitu kan. Ya, lihat, pilih, beli udah. Nah, itu bisnis model yang paling bagus ya. Cuman masuk, lihat, pilih, langsung beli, selesai. Satu, dua, tiga. Nah, bisnis tuh harus sederhana dan gampang supaya apa? Yang dipikirkan adalah bagaimana kendaraannya untuk merunning bisnis itu gitu. Nah, itu kayak bisnis makanan ya. Jadi contohnya seperti itu. Kalau bisnis model nanti Ibu bisa menggali lagi ya. Terus kita masuk ke namanya, Bro, di bagian bisnis ada yang mau tambahan, Bro? Gini, bisnis model ya, teman-teman Ya. jangan terlalu fokus sama keribetannya. Gini, orang kadang mikir, bisnis saya pokoknya mesti gini, 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 gini. Fokusnya itu sebenarnya simpel. Bikin customer, ya, itu dapetin manfaat dari bisnis teman itu sesimpel mungkin. Kayak KFC Ya, tadi betul. ya. Sederhana mungkin. Ya, KFC, betul, saya lapar. betul. Saya masuk KFC, pilih, beli, selesai, makan. Iya, betul, Ya, betul, betul. pengalaman nih, Ya. pengalaman saya di Bali ya. Pengalaman saya di Bali. Uh, Saya mau beli es batu. Saya cari Google dong. Ketemu namanya, saya telepon. Saya telepon adminnya. Adminnya bilang, Pak, Bapak kalau mau pesan es batu, telepon si Bapak ini ya, saya kasih nomor orangnya. Oke, saya catat nomor orangnya. Dapat tuh nomor WhatsApp-nya. Saya telepon nomor WhatsApp-nya, diangkat. Oh, Bapak lokasi itu ya lokasi bisnisnya di Nusa Dua ya. Pak, kalau Nusa Dua bukan daerah saya. Bapak telepon Bapak B. Saya telepon Bapak B. Dapat nomor WhatsApp-nya lagi. Udah bete nih. Saya telepon Bapak B. Oh, Bapak kalau mau pesen, itu harusnya lewat admin dulu, Pak. Bete nggak?
Ayo. Ayo, Iya, itu gitu kan. betul. Nah, Oke. ini Oke. kok ini sering banget di Indonesia, teman-teman. Sering banget, Mm-mm. ya. Oke. Apalagi zaman Ya, digital ya. marketing sekarang, orang tuh udah harus sesimpel mungkin sebenarnya. Nggak bisa kayak gini gitu Betul, loh, betul, ya. betul, betul. Ya, ya. Oke. Jadi itu benar ya, itu namanya kalau di kita itu namanya customer journey ya. Customer journey itu jangan sampai seperti itu, teman-teman. Saya juga pernah melayani klien saya ya. Jadi Pak Yunus tolong bikin iklan Facebook dong. Nanti kalau orang yang klik gitu ya, masuk ke WhatsApp gitu, pesan barang saya ya. Jadi saya bikinin iklan nih ya. Ingat ya, ini orangnya sudah cari saya. Berarti kalau cari saya berarti ada biayanya kan saya jalanin kan. Udah bayar biaya. Terus biaya iklan lagi nih, ditambah lagi biaya iklan. Oke? Ya udah saya bikin iklan. Nah, bikin iklan masuk ke WA-nya dong, ya masuk ke WA-nya, WA bisnisnya. Nah, di WA bisnisnya itu dilayaninya ya, orang nanya ada di mana nih tokonya? Oh, Bu, kalau mau pesan ya langsung Bapak Ibu langsung ke toko situ gitu. Jadi orang kan sudah online ya, kenapa orang masih harus ke toko lagi gitu kan? Harusnya kan langsung aja bisa pesan di situ gitu. Jadi itu bikin customer ribet ya. Jadi percuma aja udah nyari saya nomor satu ya. Terus nomor dua udah bayar iklan ya dong. Terus udah gitu iklannya ngedatengin nih traffic gitu kan, dapetin calon customer. Cuman customernya nggak dilayani dengan baik. Jadi teman-teman di dunia digital itu harus hati-hati banget ya. Oke, terus satu hal yang saya pengen garis bawahi lagi ya untuk Ibu Feli ya, Ibu Feli. Jadi kalau kita bicara B2C, tadi Daniel kan uh, ngomong mengenai dia itu pengen es batu. Berarti dia ada kebutuhan itu kan. Kalau di sini majalah saya adalah B2C-nya adalah orang mau beli elektronik nih. Ya, kadang-kadang orang mau beli elektronik suka nanyanya macam-macam. Ya, saya tuh suka dengerin. Kalau saya kan dulu kan orang tua saya punya toko ya. Ada 12 toko di Jakarta dan di Surabaya, sorry, di Bogor karena saya lihat Veras lagi, saya bilang saya kira di Surabaya, maaf ya. Terus ada di Bogor ya, ada di Tangerang gitu kan. Nah, orang tuh kalau datang customer nanyain, wah ngomongin AC aja bisa panjang banget, merek Jepang, merek China, ya itu panjang banget. Jadi saya pikir udah bikin aja reviewnya gitu, biar mereka baca sendiri. Setelah baca, mereka yakin gitu kan, mereka langsung beli. Jadi saya memberikan solusi. Jadi majalahnya ibu ini kalau misalkan mau bisnis model B2C harus jadi majalah untuk benar-benar solusi ya, solusi kebutuhannya masyarakat. Kebutuhannya apa sih masyarakat itu? Nah, jadi bisa dibikinkan satu bisnis model untuk melayani itu gitu. Kayak tadi Bro Daniel lagi butuh es batu, hanya butuh es batu, dia berarti butuh minuman dingin atau nggak tahu deh kenapa bro cari es batu padahal kan di situ nggak ada kulkas bro. Gini, itu kan es bat. Jadi gini, kan sebenarnya di Bali ini saya bantuin pacar saya apa bisnis cendol ya. Kita kan butuh es batu dong buat masukin cendolnya. Ah, Nah, es batunya itu ya, yang kristal gitu loh, yang nggak gampang lumer ya. Nah, sementara kita punya uh, ice cube maker kan belum nggak terlalu bagus sebenarnya. Jadi istilahnya ya, memang ice cube maker kita pakai cuma buat ngedinginin apa dia kalau misalnya nurunin cendolnya gitu loh, untuk airnya aja gitu loh. Karena proses bikin cendol itu kan dari cairan begitu masuk air dingin langsung jadi cendol gitu kan. Nah, terus ketika itu kita butuh es batu buat masuk minumannya dong. oh, oke oke Beda, oke beda. oke, Jadi es batunya buat beda ya. bisnis Nah, bukan buat bro, oke. ya itu pesen es batu aja ribetnya udah kayak, aduh, ampun dah. Parah banget kan. Jadi sebelum saya Oh, ada itu paketin, akhirnya dapat sih es batunya. Tapi saya oke oke. bolak-balik telepon tuh sampai 8 kali. Aduh buset dah. Oke, itu Gitu. apa sih judul pertanyaan atau conclusion? Saya ada paham nggak paham pertanyaannya. Kalau buat majalah gitu baiknya model iklannya lebih baik yang mana? Nah ini saya juga juga saya bingung nih pertanyaannya. Mungkin Bro Maksudnya bisa gini, nggak Bro? kalau judul itu dia maksudnya gini, saya ngerti sih. Kalau judul itu bentuknya pertanyaan atau kesimpulan.
Oh, oke 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 oke. Gitu. Judul buat iklan, maksudnya ini copywriting-nya ya. Ya, M Dawolo mungkin dia copywriting. Oke oke. Ya, yes. itu ya tergantung sih, tergantung apa campaign yang sedang dilakukan ya. Tapi memang lebih bagusnya bikin orang penasaran. Kalau yang namanya majalah, kan kita mau narik orang ya, kita mau narik orang supaya datang ke websitenya atau ke tempat majalahnya, itu bikin iklannya pakai kata-kata yang ada pertanyaan. Contohnya aja kita lihat Line ya. Line itu kalau kasih update news gitu ya, aduh, pakai pertanyaan-pertanyaan kan judul-judulnya. Jadi emang judul-judul yang ada pertanyaannya itu memang menarik, catchy ya, menarik orang untuk datang. Bagus kok kayak begitu. Jadi tadi udah terjawab itu. Lanjut lagi ke sini ya, Ibu Feli ya. Oke, saya udah ceritakan mengenai ini majalah Infoelek yang punya saya. Ini punya saya sendiri sampai 16 edisi ya. Terus teman-teman baru masuk setelah ada bisnis goal-nya masuk ke yang namanya social media goal. Jadi social media goal itu ya nanti untuk mendukung bisnis goal-nya itu. Tapi hari ini saya bikin umum aja karena saya tidak tahu bisnis goal-nya ini secara detail ya. Jadi saya umum aja. Social media goal-nya ini mungkin ya pasti nomor satu ya, Andomek ini harus diketahui oleh banyak orang ya. Brand awareness nomor satu. Nomor dua adalah traffic ya. Nomor tiga, traffic itu artinya datengin orang ke website ya. Saya lihat nih, datengin orang ke website, dari website nanti datengin orang lagi ke view Jumek ya, jumek.com. Nah, jadi saya lihat journey-nya seperti itu ya. Jadi Ibu Feli, ini social media goal-nya brand awareness, traffic, sama yang ketiga adalah community building. Community building artinya adalah komunitas yang memang sebagai pembaca ya, atau komunitas yang audiens yang ditargetkan untuk Instagram ini gitu ya. Kalau saya lihat sih ini nomor satu ya, targetnya adalah profesionals ya. Jadi orang yang baru bekerja, graduate dan bekerja ya, itu majalah online Joe ya, itu majalah online. Nah, yang kedua adalah targetnya adalah komunitas HRD gitu. Jadi ini perlu yang namanya mentargetkan bikin konten ya, bikin konten yang menargetkan orang profesional ya, sama HRD. Oke, itu nomor satu. Jadi bikin konten ya yang bermanfaat nih bagi orang-orang profesional. Saya lihat nih beberapa, ada course, oke. Course itu oke ya, tapi jangan banyak-banyak. Oke. Nomor dua ya, itu ada ini, saya suka nih, tadi saya nge-repost nih ya. Ini ada postingan, aku lebih suka Grab daripada Go karena aku punya cita-cita untuk menggrab hatinya. Wah, ini konten-konten lucu ya. Konten-konten lucu ya baguslah untuk namanya menghibur audiens kita gitu ya. Jadi Ibu perlu bikin yang namanya begini, persis ya kayak majalah ya. Persis kan kayak majalah kan. Waktu kita layouting majalah ya, apa yang terjadi sih? Biasanya halaman 1 sampai 10 saya targetin dulu. 1 sampai 10 nih orang-orang yang suka gadget gitu. Ya, setelah itu 10 sampai 20 orang-orang yang suka barang-barang rumah tangga. So, sisanya adalah price list ya, tengah-tengah selalu price list. Jadi mereka pun kalau masuk ke majalah saya, jarinya tuh udah tahu tengah, langsung dia buka price list sebagai gitu. Sama kayak sekarang di Instagram. Di Instagramnya pun juga kita harus create ya, di mana kan kita punya 7 hari gitu kan. Kita punya 7 hari, berarti kita punya masing-masing setiap hari Senin kita mau tayangkan apa gitu ya, kayak acara TV. Nah, teman-teman mungkin ya, supaya teman-teman juga paham ya. Nah, kemarin saya barusan ngobrol juga sama teman saya. Kenapa sih sekarang ambil common sense-nya? Kenapa IGTV? Nah, why IGTV? Kenapa dibilangnya Instagram TV gitu? Ya, karena Instagram tuh bikin orang memberikan kesempatan supaya orang bisa punya channel TV sendiri. Ya, kalau di YouTube ada namanya YouTube channel, kalau di Instagram ada namanya IGTV, kalau di Facebook adanya juga Facebook videos yang ada seriesnya, keren juga, mirip-mirip sama Instagram. Semoga ada seriesnya itu gitu kan. tuntutan RCTI nggak ini ya bro ya, nggak dikabulin ya. Asem itu. Ya,
Iya, Sem gitu betul, ya. betul. Ya, jadi gini teman-teman, kita harus berpikir sebagai seorang yang punya TV gitu, ya. Jadi kita harus tahu hari Senin itu kita mau hidangkan program apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa, dan jangan berubah-berubah. Bayangkan program TV setiap hari berubah, nggak ada yang nonton teman-teman, TV-nya sepi dan tidak ada yang iklan di situ gitu, karena ini nggak jelas gitu kan, nggak jelas banget ini, misalkan TV ini ya tiap hari berubah-ubah, misalkan hari ini pun juga misalkan malam jam 7, minggu depan jadi jam 8 gitu, jadi teman-teman tuh harus konsisten lakukan itu, kontennya itu mau ya seperti apa. Nah, cara bikin konten yang efektif adalah teman-teman harus tahu dulu, hari Senin saya mau bicara ke siapa, hari Selasa saya mau bicara ke siapa, Rabu saya mau bicara ke siapa. Jadinya teman-teman udah tahu nih targetnya siapa, dan hashtagnya, tagarnya juga ke orang-orang itu. Contohnya misalkan hari Senin, mau ngomong sama orang-orang profesional gitu kan, mau ngomong profesional, mau kasih apa? Kasih tips, ya, kasih tips bagaimana bisa download 7 aplikasi produktif yang mendukung pekerjaan Anda gitu. Nah, kayak gitu-gitu ditaruh di hari Senin. Jadi, karena terus terang aja teman-teman ya, di hari Senin itu banyak orang yang tidak mau mikir. By the way, Karena meeting udah... gue potong dikit. Ini yang tadi saya cerita Oke. akupuntur, join nih akupuntur Bali nih. Nah, teman-teman kalau mau Oh, aku betul. yang Join. Di Oke, Bali oke. kalau mau akupuntur yang kayak saya bisa kurus sana ke dia tuh. Oke, itu ada Ya, teman saya Pak Kevin, dia di Bali tapi Pak Kevin udah badannya udah bagus, jadi dia tidak perlu kurusan. nggak cuman buat dia sih, bisa buat apa? oh, Bisa buat oh bisa kesehatan ya. ya kesehatan. Oke, lanjut lagi bro tadi. Oke, Sorry potong ya. lanjut ya. Ya. Jadi konten itu tadi gue sampai mana? Gue lupa bro. Konten Itu itu dibikinnya Senin orang udah malas mikir. Nah, ya oke. Senin orang sudah malas mikir. Jadi kita itu jangan kasih sesuatu yang suruh orang mikir, gitu ya. Bagus. Misalkan kita kasih orang supaya ya ketawa-ketawa ini boleh hari Senin ya, supaya mereka wah, biasanya kan Senin kan meeting banyak gitu kan, kasih ke yang ketawa-ketawa, atau kedua langsung kasih tips kayak yang tadi saya kayak bilang, langsung kasih sesuatu yang kasih instruksi gitu loh, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah itu bagus di hari Senin. Zaman dulu bagusnya quote, sekarang saya lihat ya quote itu bagusnya di hari Jumat, karena orang udah mau weekend, orang mau ada yang gue mau bikin apa ya weekend ini, mau renungin apa ya. Nah kita kasih sesuatu namanya food for thoughts, sesuatu makanan untuk dipikir, di makanan pikir, makanan pikiran untuk dipikirkan. Jadi selama weekend itu mereka bisa review gitu. Nah itu bagus di hari Jumat ya. Jadi bukan di hari Senin. Jadi seperti itu. Jadi terus juga social media goal-nya tadi yang brand awareness, traffic, community building, saya balik lagi ya. Ini dalam nih Bu ya. Di sini di brand awareness apa sih yang Ibu mau ngomong di kontennya Ibu? Nomor 1 adalah why ya. Why ANO Magazine. Why you? Kenapa nggak pilih yang lain-lain? Kenapa harus Ibu gitu kan? 2, value-nya apa di sana? Terus visi dan misinya apa gitu ya? Itu perlu digali di brand awareness, kontennya dibikinin. Nah kalau masalah traffic adalah masalah di mana Ibu feature ini magazine-nya Ibu di postingannya ini. Dengan edisi ini apa aja sih yang bisa dibaca gitu loh semuanya. Jadi bukan hanya posternya, tapi dibikin sliding ya, dibikin swipe apa aja yang dibahas, dikupas di sana, ada highlight-highlightnya dan ada pertanyaan-pertanyaan. Bikin apa? Bikin untuk orang penasaran, kayak tadi pakai tanda tanya, penasaran akhirnya mereka harus baca gitu kan. Atau nggak kasih hanya berapa baris gitu kan, berapa baris untuk lebih lanjut, nah nanti harus ke magazine-nya. Jadi bikin traffic data ke sana. Yang ketiga itu community building. Tadi yang saya bilang, ya nanti tagar-tagarnya itu diperhatikan ya. Tagar itu jangan diulang-ulang terus setiap hari, tapi tagar itu dalam 1 minggu kalau postingnya 5 kali atau 7 kali, berarti 7 kalinya tagarnya itu harus beda. Oke, beda. Jangan diulang-ulang. Ya, kalau diulang-ulang jadi spamming. Oke. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi, itu social media goal-nya. Ini saya harus kebut sedikit ya, karena udah 20.42, dan nanti 10 menit lagi kita akan buka Q&A 20.50, supaya teman-teman bisa kasih Q&A dan bisa taruh di sini, di komen, Instagramnya apa yang minggu depan yang kita mau review. Oke, saya agak kebut ya, Bu ya. Kalau nanti ketinggalan, nanti buka lagi aja IGTV-nya, atau saya juga upload di YouTube. Oke, nah,
Terus juga di konten sosial media ini harus relevan dengan kondisi, ya. Di dalam konten sosial media juga itu kita perlu bisa bikin yang namanya strategi, yaitu apa? Biasanya orang ditakutin gitu ya, ada fear apa sih? Fear of crisis gitu kan. Oh, tahun depan ini ekonomi nggak akan lebih baik gitu. Jadi bagaimana majalah ini memberikan mereka tips, mempersiapkan mereka untuk menghadapi 2021 ya, atau menghadapi yang namanya udah bekerja secara remote, kompetensi apa yang dicari oleh berapa perusahaan. Jadi majalah ini membantu orang untuk menaikkan kompetensi. Karena kalau mau naik gaji, ya, kalau mau naik gaji perlu naik kompetensi. Jadi nggak bisa kompetensinya sama, terus kita minta gajinya naikin dong. Nggak ada bos di dunia yang seperti itu, ya. Nggak ada owner yang seperti dunia akan naikin gaji yang out of nowhere tiba-tiba, kecuali memang udah aneh lah itu. Tiba-tiba dapat berkat dari mana nggak tahu ya. Cuman juga nggak gitu ya. Jadi kita harus berkompetensinya naik gitu. Nah, cuman majalah ini ngajarin mereka gitu. Dan bikin berseri gitu ya. Jadi kalau 1 tahun majalah ini keluarnya mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau 2 bulan sekali kayak saya gitu ya. Kita bikin seri setahun, udah dibikin berseri gitu. Jadi mereka setelah ini pasti dapat ini nih, setelah ini dapat ini, kayak jadi belajar seminar tapi sedikit-sedikit gitu loh. Jadi berseri. Jadi itu contohnya. Jadi bisa ngomongin fear, bisa ngomongin krisis. Jadi orang bisa disiapkan. Jadi majalah ini mempersiapkan gitu loh, mempersiapkan mereka menghadapi ya 3 bulan sekali ya, berarti menghadapi term berikutnya gitu, apa sih yang perlu disiapkan gitu kan, melihat apa krisis yang lagi datang. Udah gitu juga bisa ngomongin pain-nya. Nih saya udah lihat ya banyak banget konten-konten mengenai pain di dunia kerja gitu kan. That's okay. Jadi itu hanya ditacap aja lebih bagus. Nah, tacapnya bagaimana? Tacapnya itu adalah ini desain-desainnya benar-benar ibu perlu yang namanya tim desain, atau ibu bisa pakai Canva ya. Pakai Canva. Jadi saya lihat misalkan contoh nih ada reposting ya. Kalau reposting seperti ini ya, ibu saya nggak tahu ibu pakai apa softwarenya. Tapi itu akunnya itu Jack Canfield Official jangan dimunculkan ya. Kalau kita repost dari mana taruh aja di captionnya gitu. Kalau ibu nggak ada softwarenya, kalau ibu pakai Android, ibu pakai ya pakai Regrant ya, pakai Regrant. Jadi pakai Regrant, ibu bisa ambil, ibu repost, jadi lebih rapi gitu ya. Regrant. Kalau di Apple, iPhone, pakai Saffron. Oke Bu, kalau pakai Canva, udah pakai Canva, oke. Tapi sekarang yang perlu ditambahin adalah template. Ya, jadi template-nya ibu nih, jadi dari logonya ini harus ditarik nih. Andromac ini ditaruh di dalam template-nya ini, gitu, di dalam desainnya. Ya, dalam desain ini, template-nya ini harus selalu ada logonya. Ya, yang kedua adalah mungkin www-nya gitu kan. Ibu kan mau promote ya, ibu punya website. Jadi www-nya, jadi ke situ. Oke. Terus di Instagram bio, saya agak cepat ya, Instagram bio, ibu perlu nyari yang namanya kata-kata menjual ya. Jadi kayak we care about your healthy, atau kata-kata yang menjual lah ya. Kalau menurut Jadi saya sih kata-kata menjual buat Ibu Feli ini, Bu Feli kan psikolog ya. ya, Bu ya, Feli ini kan psikolog. Jadi Ibu Feli bisa bahas, bilang gini, majalah Andromac ini ya akan memberikan kita itu kesehatan secara psikologi. Itu boleh loh, boleh banget. ya, ya. Fokus Di dunia kerja, ya, di dunia kerja di gitu dunia kan. kerja, betul. Ya, Karena dunia kerja jadi itu kan banyak apa ya? Banyak yang namanya stressful ya, stres gitu kan. Nah, ya stres banget. namanya Andromac ini bisa memberikan ketenangan gitu, biar lebih waras kan. Healthy Gitu. kan. Nah, Iya. jadi jangan pakai kata-kata di sini majalah online gratis tentang psikologi dunia kerja. Majalah ini telah dikunjungi oleh lebih dari 5.000 kali. Jangan Bu, kalau saya boleh kasih masukan, langsung apa manfaatnya? Manfaatnya dari majalah ini apa? Terus ANO-nya itu ya, saya juga tadi saya cari ANO tuh kepanjangan dari apa, saya nggak bisa tahu ya. Jadi ini saya nggak ketemu gitu, susah banget nyari ANO itu kepanjangan dari apa. Nah, ANO itu bisa diganti, langsung diganti apa? Diganti e-magazines for profesional, misalkan kayak gitu. Karena di ANO-nya itu, nama Instagram kita itu di bio, itu masuk ke kata kunci cari ya.
Jadi kalau e-magazine nanti ibu akan muncul e-magazine kayak orang social media marketing, orang ketemu saya gitu. Kenapa? Ya karena saya bikin namanya begitu ya. Jadi itu contohnya ya, itu contohnya. Jadi namanya perlu di ibu perlu memperlakukan ya Instagram ini sebagai kartu nama digital, sorry ya, sebagai kartu nama digital. Jadi alamatnya jelas, nomor telepon, ya. Jadi kayak foundernya ini apakah perlu atau tidak, saya terserah ibu ya. Sebenarnya saya opsi sih daripada owner mendingan founder gitu ya. Lebih kata-katanya lebih enak gitu daripada owner. Jadi bisa founder. Nah, foundernya siapa kayak gitu ya. Jadi dibikinlah kayak seperti kita lihat kartu nama, terus orang pengen berbisnis sama kita gitu, bertransaksi sama kita melalui hanya melihat kartu nama. Jadi itu nomor satu prinsip dari bio Instagram, teman-teman ya semuanya harus tahu. Ya Bu, silakan Bu, nanti dengar lagi aja videonya. Jadi teman-teman harus tahu ya bio Instagram itu dipakai harus seperti kartu nama kita tapi digital ya. Jadi itu dioptimalkan. Terus kalau ibu sudah pakai Canva, desain tone color-nya itu harus konsisten supaya kelihatan profesional. Lihat di tempat-tempat lain yang online magazine semua seperti apa. Pertama-tama ikutin aja dulu gitu ya, ATM ambil, tiru tapi modified gitu kan. Nanti lama-lama ibu akan dapat ibu punya color sendiri. Jadi itu bisa ibu masukin sebagai strategi untuk benerin yang namanya desain visualnya, karena di Instagram itu foto yang bagus itu penting ya, bagus itu penting, desain yang bagus itu penting gitu ya. Oke, terus tadi repost udah ya, terus logo dari original poster, betul tadi saya sudah bilang logo dari original poster, dari mana repostnya tidak perlu dikasih lihat kepada audiens ya. Terus berikutnya adalah ke Facebook ya, saya lihat Facebooknya, Facebook page ibu, covernya itu tidak ada sesuatu gitu. Nah, padahal cover itu, Facebook cover itu sangat penting sekali, kasih tagline, terus apa nih kata-kata yang mau menjual, yang menarik orang gitu loh. Jadi orang masuk Facebook page, mereka akan stay, mereka akan likes gitu, mereka akan follow. Nah, itu Facebook ya. Terus di Facebook event juga tadi saya lihat cuma hanya satu. Jadi ibu perlu ada event-event selalu masukkan ke sana. Terus mengenai cover, LinkedIn cover juga tidak ada tidak ada tagline-nya, nggak ada sesuatu yang bikin orang jadi tertarik gitu untuk follow nih, atau jadi ya kalau ini kan kayaknya LinkedIn bisnis ya, jadi orang like atau follow gitu. Nah udah itu ada tulisannya yang kayaknya salah ya, ada tulisan psikis gitu, PSIKIS ya, kayaknya itu mau ngomong psikologi, teman salah typing ya, jadi typo. Nah, jadi psikis gitu. Coba ibu nanti lihat dan ibu benerin. Terus Twitternya juga tidak ada covernya. Jadi covernya harus dibikin, di Facebook harus sama, di website juga ada. Jadi ini brandingnya harus dibenerin ya, dari satu logo ditarik semuanya, branding guidelines-nya. Jadi di setiap media channel kita semuanya sama, rapi gitu. Nah, dengan rapi kayak gitu, tujuannya apa? Supaya kita dapat trust. Jadi ada orang, saya suka ngomong namanya stranger in the dark. Ya, orang yang nggak tahu lagi kemana-mana pencet ini datang ke halamannya kita gitu ya. Waktu datang jangan sampai dia datang lihat ini apa nih ya, langsung pergi gitu. Nah, kita harus bisa, orang itu datang, kita harus ada di posisi sepatu orang itu ya. Kita harus bisa, coba kalau ada orang datang tiba-tiba terus melihat kamu mau ngapain sama orang itu gitu ya, dari Facebook covernya, dari kata-katanya gitu, bikin impression kepada dia supaya mereka nggak pergi ke tempat yang lain. Nah, itu contohnya kayak gitu. Yang terakhir adalah websitenya. Nah, untuk website, Bu, ini banyak sekali yang perlu direkonstruksi. Cuman hari ini saya nggak bahas website ya, mungkin lain kali, tapi saya saya hanya bahas sosmed aja. Oke, jadi kira-kira keseluruhannya kayak gitu. Kalau website itu bicara website aja bisa 1 jam, Bu, untuk ngomongin website ya. Jadi itu waktunya nggak akan cukup. Jadi ini sosmed aja. Ingat ya, sosmed itu hanya dipakai untuk bawa traffic ke website teman-teman. Ya, ingat, sosmed dipakai untuk bawa traffic ke website atau ke marketplace-nya. Jadi website itu boleh ada landing page, boleh ada marketplace, boleh juga website yang udah www apa gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tadi udah cover mengenai Andomek tapi secara cepat karena waktu ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, dan teman-teman kalau mau, halo Widi di Cikarang tuh. Silakan ya, kalau mau minggu depan Instagramnya di review, langsung aja komen di sini ya, komen di sini. Jadi saya akan catat dengan Bro
Daniel, ya, minggu depan kita akan coba kita review. Kalau tidak ada, nanti saya akan kasih Bro Daniel klien-klien yang datang ke saya yang belum ya kita belum review lah untuk mereka gitu. Jadi kita bisa juga secara manual. Teman-teman juga nanti kalau misalkan lagi ada waktu bisa ke Naik Kreatif gitu ya, naikkreatif.com apa namanya garis miring ya, itu naikin Instagram. Jadi ini adalah solusi untuk UKM ya, online shop tentunya, untuk supaya nggak pusing ya, untuk yang namanya naikin follower atau engagement ya, atau mau nge-repost dari branded content, itu ada di sana ya. Jadi silakan ke sana. Yang kedua adalah kalau misalkan udah pusing banget Pak Yunus, pusing banget nih untuk ngelola konten, banyak banget di sosial media, ada LinkedIn, YouTube lah, ada Google Business lah, ada Twitter, ada ini. Pokoknya semuanya itu bisa dikelola dengan software ya. Nah, kita lagi ada 14 hari free trial untuk softwarenya. Silakan teman-teman nanti bisa direct message ke Bro Daniel atau ke saya ya. Nanti setelah ini teman-teman direct message aja ke Instagramnya Bro Daniel atau saya. Kita akan kasih linknya untuk teman-teman datang ke sana, dapat 14 hari free trial. Oh, sama-sama join, sama-sama makin banyak ilmu nih. Berarti makin jago nih. Wah, keren join keren. Ya, join keren. Ya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada, nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar dan tinggal 5 menit lagi. Atau teman-teman ada Instagramnya minggu depan yang mau di-review? Reviewnya gratis loh. Biasanya kita tuh kalau kasih kayak gini, itu udah dikontrak ya bro ya? Kasih masker kayak gini. Waduh, kalau belum sama gua itu 1 kali sesi itu gue peceng loh. Ayo loh. Ayo. Ini kasih free. Kalau Naik Kreatif kita nggak mau kasih ide-ide kayak begini kalau belum kontrak gitu ya. Soalnya kenapa? Ambil waktu. Bikin ginian tuh benar-benar harus mikir loh. Harus ngecekin satu-satu, liatin gitu ya. Kita kan, saya sama Yunus itu kan kita punya ilmu kan bukan ilmu yang kacangan ya. Kita ngambil sertifikasi juga bayarnya ribuan dolar ya bro ya. Ya. Memang apa ya? Ini tuh oke banget lah kalau saya bilang ya, kalau kita bisa sampai bahas bisnis gitu loh. Dan karena gini kan sesuai sama visi dan misi kita. Kita pengen bisnis Indonesia ini bisa mandiri secara digital dan nggak zonk gitu loh, nggak kena katanya digital marketing tapi kok malah disuruh jualan barang dia gitu kan segala macam. Itu enggak lah, menurut saya nggak bagus ya gitu. Iya. Enggak, kita nggak mau kayak gitu. Ya, intinya kita balik lagi ke visi dan misi kita. Naik Kreatif bukan kekurangan klien, Bro Daniel bukan kekurangan klien, bukan. Kami mau berbagi. Kita kerepotan banget ngurusin klien. Jadi kita mau ambil waktu. Ini gue dari jam 4 ya, nggak berhenti loh. Ini coaching. Coaching, dan ini sebenarnya kelas coaching terakhir. Coaching bersama Yunus ya. Gitu. Ya, jadi teman-teman kita kepinginnya seperti itu. Kalau nanti tidak ada nggak apa-apa, teman-teman bisa ajak teman-temannya minggu depan. Pokoknya setiap Kamis saya akan online ya dengan Bro Daniel. Ada yang mau nanya, ada yang mau apa, silahkan nanya aja. Kita memang mau dedikasikan untuk Indonesia ya supaya lebih baik, supaya jangan terjadi kayak berita yang minggu lalu itu saya dengar. Apa itu? Orang sampai harus bugil buat naikin follower saja. Oke, saya tidak mau itu terjadi ya di negara kita gitu. Ini kan di negara kita ya. Jadi bisa kita bisa kasih impact lah di bagian ini yang kecil saja mungkin di area kita ya kita lakukan gitu loh. Jadi melakukan kebaikan kan tidak perlu harus sampai yang udah jadi kayak Najwa Shihab gitu kan, atau jadi gubernur gitu ya kan, nggak usah dari yang influence kita punya range aja gitu loh. Ya kita bisa lakukan itu ya kita lakukan gitu. Pengennya sih seperti itu teman-teman. Jadi bisa disebarkan
Kamis question and answer itu bukan hanya untuk ngajarin apa atau yang buku buat teman-teman jualin barang gitu ya. Enggak kok, kita benar-benar hanya mau berbagi semangatnya semangat untuk Indonesia lebih baik, dan kita nggak ketinggalan dalam dunia digital, dan juga tidak tertipu ya, tidak tertipu. Nah itu penting sekali tuh. Banyak sekali WA masuk, wah ngajarin, katanya ikut seminar ini, dapat langsung belajar dalam 3 jam ya, belajar digital marketing, langsung bisa praktek, langsung ada hasil. Luar biasa. Aduh, gigit. Gila, 3 Iya, itu jam gigit bisa jari lah. bisa ngalahin gue belajar tahunan loh, hebat itu. Ya Gila. itu bisa inilah, gigit jari lah. Nggak segampang itu ya teman-teman. Butuh bisnis strategi, butuh digital strategi, ya butuh action yang konsisten juga ya. Oke, paling udah 25.9. Thank you semuanya sudah bergabung. Thank you juga Bro Daniel untuk malam hari ini, Bro. Mungkin Jangan bosan ya. berarti minggu depan belum ada ya yang kita akan bahas ya. Belum. Kalau gitu Bro mau libur dulu. Nggak, kalau gitu saya mau ngajuin deh. Kita minggu depan Apa gimana tuh? kalau bahas akupunktur Bali aja? Boleh. Kita bahas Boleh, akupunktur Bali ya. Ah, boleh. Berhubung saya juga dapat servisnya bagus dari mereka loh. Keren. Oke, jadi ini komplimen nih ya. Komplimen ya. Bonus buat mereka. Ya udah. Ya. Oke, thank you semuanya. Kalau naik, kalau naik lagi, kalau turun otomatis, tapi kalau mau naik harus belajar ya, dan harus praktek ya, supaya ada hasilnya. Ya, oke. Sampai minggu depan semuanya. Good night. Thank you for watching. Oke, see you. Stay healthy.